Perempuan melihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan sebuah terobosan yang sangat penting untuk memastikan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran, khususnya ketika kita menyikapi kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran yang erat berkait dengan persoalan trafficking sebetulnya dalam bentuk eksploitasi, terutama pemanfaatan tenaga ataupun kemampuan, dan juga di dalam kondisi serupa dengan perbudakan ya, dan penipuan dan serta pemerasan. Karena itu kami menegaskan bahwa pasal 54 ayat 1 huruf A dan B maupun pasal 82 huruf A dan 85 huruf A yang dimohonkan tersebut merupakan kunci dari tanggung jawab negara untuk perlindungan hak asasi manusia dan juga merupakan kunci untuk penghormatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan dan memastikan bahwa korban bisa mendapatkan akses keadilan yang lebih baik yang selama ini kerap menjadi celah impunitas. Harapan dari Komnas Perempuan? Harapannya majelis hakim menolak secara keseluruhan permohonan tersebut karena akan menjadi jalan mundur bagi pemajuan hak asasi kita, khususnya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks migrasi dan konteks kerja. Tadi saya penekanannya lebih dari kacamata industri migrasi ya, dan bagaimana ini bisa diregulasi. Dan kalau dari kacamata industri migrasi, memang biasanya dua mekanisme yang banyak dipergunakan adalah licensing, persyaratan untuk penerbitan izin usaha, dengan kemudian penetapan sanksi pidana yang lebih berat untuk pelanggaran. Jadi tadi kesaksian saya lebih ke arah sana. Harapan dari Mbak Afi sendiri terkait untuk persidangan ini nanti bagaimana hasilnya? Harapannya sih semoga Mahkamah Konstitusi bisa berpihak dengan jelas dan kemudian bisa menolak sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Haspataki terhadap pasal-pasal tadi ya. Jadi pasal 8285 pada dasarnya adalah soal perlindungan negara terhadap warga negara, di mana warga negara yang dimaksud adalah pekerja migran, dan pekerja migran hidup dalam situasi ekonomi yang juga tidak hanya nasional tapi transnasional. Itu yang membuat pasal 8285 menjadi fondasi dari perlindungan negara, kewajiban negara untuk melindungi pekerja migran. Harapan dari Pak Henry nanti terhadap persidangan ini? Dari persidangan ini tentu kita berharap, tapi juga mendorong pemerintah sebetulnya untuk lebih aktif melakukan perlindungan berdasarkan pasal 8285 ini di lapangan internasional, bukan hanya di nasional. Oke, terima kasih Pak. Gimana Bang tanggapannya tadi hari ini terkait keterangan ahli? 31 Agustus kami menghadirkan 3 ahli, pertama dari Komnas Perempuan, kedua dari UI, yang ketiga dari IHJL. Jadi kami menilai apa yang disampaikan oleh ahli sudah cukup untuk membantah dan tidak ada alasan lagi MK untuk mengabulkan permohonan dari pemohon. Terima kasih. Ya, sebenarnya keterangan ahli hari ini ya sekali lagi menegaskan kepada hak majelis hakim, mudah-mudahan semakin pas gitu ya perspektifnya dalam melihat perkara ini, bahwa sama sekali tidak boleh didiskoneksi tanggung jawab perusahaan yang di sini dengan apa yang terjadi terhadap pekerja migran di luar negeri gitu, terlepas soal perjanjian kerja, soal perjanjian penempatan gitu, bahwa penempatan pekerja migran itu mengikat perusahaan yang menempatkan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada pekerja migran yang mereka kirim gitu. Jadi ketentuan pasal 54, pasal 82, 85 itu kan penting untuk ada dalam undang-undang untuk memastikan agar mereka yang ada tanda-tanda dan selama ini dalam prakteknya sering lepas tanggung jawab itu dipaksa untuk bertanggung jawab gitu dalam sesuai dengan ketentuan pasal 8285 gitu. Oke, makasih Mas. Ya.